Hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tak ada yang dapat kami lakukan selain kami memuji memuliakan Engkau dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau melalui puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, hidup kami diubahkan di dalamnya. Hidup kami mengalami pertumbuhan iman di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengar firman-Mu, kami usir, kami telah patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau perlengkapi hamba-Mu secara khusus, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Coba Tuhan satu silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Memang beda kalau pagi, kalau siang suasananya beda. Suaranya juga semakin menggelegar, semakin semangat, semakin berapi-api di dalam beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena bangunnya bisa agak siang dikit, jadi sudah fresh, ya, sudah segar. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Karena kebanyakan anak muda, bagaimana ya? Pemuda kabar baik? Bertumbuh, berbuah, berkarya. Yes. Luar biasa, mantap. Pemuda kabar baik, ya. Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di ibadah ini memiliki kerinduan yang sama, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, mari ikuti ibadah ini sampai selesai. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat semua, nanti kita akan baca secara bergantian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu, sehingga kamu dapat membedakan kata-kata Allah apa yang baik dan kata-kata Allah yang sempurna. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada ibadah yang kedua ini, ya sama juga nats yang saya bawakan di ibadah pertama tadi, bahwa kita akan tetap belajar tentang ibadah, ya. Ibadah. Kenapa kita harus beribadah di hadapan Tuhan? Mengapa ibadah itu penting? Ya. Melatih kita supaya semakin dekat kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin diperbaharui di dalamnya, supaya kita tidak menerima ajaran yang sesat, supaya kita memiliki pegangan yang kuat, sehingga kita tidak guncang di dalam mengiring Tuhan. Makanya kita harus penting beribadah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah ibadah, kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, bagaimanakah kerohanian kita ini akan bertumbuh? Bagaimanakah iman kita semakin melekat kepada Yesus kalau kita tidak pernah beribadah di hadapan Tuhan?
Iman kita akan semakin bertumbuh ketika kita memiliki persekutuan dengan umat Tuhan di mana kita bergereja lokal. Makanya penting bagi kita memiliki gereja lokal. Kenapa kita harus ada di sebuah gereja lokal? Karena kita akan bertumbuh di dalamnya. Kita akan dilayani apapun keadaan kita. Ketika kita sudah tertanam dalam sebuah gereja lokal, kita akan dilayani. Tetapi kalau hanya kita datang pergi, tidak mengambil satu keputusan mau menetap dalam satu gereja lokal, ya kalau ada sesuatu juga kita hanya sekedar melayani aja. Kita tidak akan memberi semuanya seperti yang sudah menjadi anggota tetap. Makanya dalam sebuah gereja kita harus memiliki komitmen. Saya mau menetap di gereja ini, jadi saya tidak akan kemana-mana lagi. Apapun yang ditawarkan di tempat lain, hati saya menetap di gereja saya sendiri. Dibakar 2 kabar baik. Amin. Makanya kita harus penting. Ketika kita sudah ada dalam sebuah gereja lokal, tentunya kita harus beribadah di dalamnya. Jangan menjauhkan diri. Apa saja ya ibadah di Baka 2 itu? Ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Ada persekutuan doa di tempat ini Senin sampai Kamis. Jadi kita liburnya kapan bulan-bulannya? Kita nggak ada libur. Biasanya cuti hamba Tuhan nggak ada. Ada setiap Senin setengah hari. Ya, cuti hamba Tuhan ya. Hari libur hamba Tuhan. Karena kalau hari Minggu full. Kalau hamba Tuhannya nanti, boleh nggak saya telepon ini? Kayak ini nih, hari libur hamba Tuhan hari Senin. Ibu Amin sudah bilang, ya boleh ditelepon. Ya. Jadi kita harus ada dalam sebuah ibadah di mana kita berjemaah. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, makanya tadi penting kita harus beribadah di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di bawah tindasan kuasaan orang Mesir, Tuhan Allah memanggil Musa. Hai hambaku Musa, bawalah keluar umatku ini, keluar dari tanah Mesir, supaya mereka beribadah di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki setiap kita umatnya kembali memuliakan Tuhan. Seperti apakah yang harus kita bawa di hadapan Tuhan ketika kita mau beribadah di hadapan Tuhan? Hal yang pertama, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup yang memiliki iman kepada Yesus, hidup yang memiliki pengharapan kepada Yesus. Itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan ketika kita beribadah. Ketika saya beriman kepada Yesus, berpengharapan kepada Yesus, kita akan memiliki rasa syukur. Kita akan datang beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman kepada Yesus, kita juga tidak akan mungkin tidak ada di tempat ini. Kita sudah ada di tempat lain, kita sedang menonton, kita sedang tidur-tiduran. Tetapi sebagai orang beriman kepada Kristus, dia memiliki hati untuk datang kepada Yesus, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ini hidupku, saya ada sampai detik ini oleh karena kemurahan. Makanya dikatakan di sini, ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kita jemaat di tempat ini. Firman Tuhan menasehatkan kita. Demi kemurahan Allah, mari persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan harta
Kita tidak bisa mempersembahkan yang lain kepada Tuhan, tetapi hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Kita jaga hidup kita ini supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita persembahkan ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita. Makanya ada lagu, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa seluruhnya di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku Tuhan. Ya. Sudahkah kita datang ke rumah Tuhan pada saat ini dengan membawa iman yang hidup kepada Kristus? Tentu kita yang tahu, ya saya datang karena saya memiliki iman. Ya. Saya datang bukan karena ada hal lain, tetapi saya datang karena saya bersyukur di hadapan Tuhan. Saya ada oleh karena kebenaran Tuhan. Sepatutnya, selayaknya saya kembalikan hidup saya kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Hal yang kedua, kudus. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, marilah kita membawa hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus artinya tidak bercacat, tidak bernoda. Itulah arti kudus, tidak bercacat di dalamnya. Kita memiliki motivasi yang murni, motivasi yang baik, motivasi yang tulus ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, marilah kita datang beribadah di hadapan Tuhan dengan motivasi yang jelas, dengan motivasi yang baik. Saya mau datang di hadapan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan karena saya mau ketemu sama yang lain. Saya mau lirik-lirik dulu siapa nih cewek cantik yang ada di bakat dua ini. Saya juga mau lihat cowok ganteng. Karena di ibadah kedua banyak anak muda, jadi saya datangnya di ibadah kedua aja. Itu salah motivasi. Itu tidak kudus lagi. Tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman kita. Hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya mari kita datang di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar. Jikalau masih ada hal lain yang mengganjal, kita sudah marah-marah, kita sudah menaruh dendam kepada yang lain, sebelum datang di hadapan Tuhan, bereskanlah itu semua. Supaya ibadahmu menjadi harum di hadapan Tuhan. Supaya ibadah kita itu wangi di hadapan Tuhan. Tetapi kita datang beribadah di hadapan Tuhan, tetapi masih ada dendam, masih ada masalah yang tidak mau kita selesaikan, yang harusnya kita bisa selesaikan itu. Tetapi kita ini nggak mau mengeraskan hati. Ibadah kita juga tidak ada artinya. Kan ada lagu, apalah artinya ibadahmu kepadanya, kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang belum rapi, belum beres, tidak ada artinya. Makanya ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, marilah kita datang dengan motivasi yang baik. Rapikan seluruhnya yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hal yang ketiga, berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, mari kita mempersiapkan yang terbaik supaya berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita disuruh beribadah, ya beribadah. Kalau disuruh jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau disuruh jangan berzina, jangan berzina.
itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan itu semua, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang wangi di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan di sini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan ketika kita beribadah di hadapannya, mempersembahkan hidup, datang dengan motivasi yang benar, dan apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, mempersembahkan hidup, datang dengan motivasi yang benar, kita mau beribadah supaya berkenan di hadapan Tuhan, maka yang kedua, ayat yang kedua, kita akan mengalami pembaharuan di hidup. Kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita tidak serupa lagi dengan orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita tidak sama lagi dengan orang yang belum ada di dalam Kristus. Tetapi ketika itu semua, maka hidup kita akan terperbaharui hari lepas hari. Terperbaharui, hidup kita terperbaharui di dalamnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ketika kita datang dengan motivasi yang jelas di hadapan Tuhan, mengalami pembaharuan hidup, maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita dapat memakai indera kita dengan benar. Kita memakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita tidak menyalahgunakan anggota tubuh yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mempergunakan anggota tubuh kita ini dengan baik. Ketika kita memiliki motivasi yang baik di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan suara yang bagus. Kita tidak lagi ngomongin orang lain. Kita memakai itu dengan hati-hati. Lidah kita, kalau kita tidak pergunakan dengan benar, akan membahayakan diri kita dan orang lain. Coba kita buka Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicembarkan oleh dunia ini. Ya. Jadi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ketika kita sudah diperbaharui di dalam Kristus, maka kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa menggunakan anggota tubuh kita ini dengan benar, hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
menceritakan keburukan orang lain. Tahu gak kemarin ibu ini, Bu Edu kenapa Ci? Bisik-bisik tetangga. Kurang jelas Ci. Kurang jelas katanya. Nah kita mau beri telinga terus kurang jelas. Akhirnya yang ada di luar, apa sih Ci? Kok kurang jelas sampai ke belakang? Ya itu, kita tidak bisa mengekang lidah kita. Sia-sialah ibadah kita. Buat apa kita lama-lama di gereja? Buat apa kita capek memuji Tuhan kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita? Itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kita bisa mengekang anggota tubuh kita yang paling kecil ini, yang kurang terlihat, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang benar. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Lebih baik kita mengunjungi, melayani yang membutuhkan daripada kita menghabiskan waktu hanya menceritakan keburukan orang lain. Padahal kita juga memiliki keburukan. Makanya di Matius dikatakan kita melihat apa? Selumbar ya di mata orang lain, tapi balok di mata kita tidak lihat. Kita melihat kekurangan orang lain. Kekurangan kita juga sebenarnya banyak, tetapi kita tidak mau kekurangan kita terekspos. Biarlah orang lain yang tidak perlu, kita mah yang baik-baik aja. Itu juga tidak benar. Karena kita ini adalah bukanlah manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Yesus. Amin, Yesus yang sempurna. Lebih baik kita melayani para janda. Tahun yang lalu saya sama Pak Nasu sudah menghitung janda di tempat kita. Ada 16 orang. Kita hitung berapa dudanya. Banyak juga. Saya sama Pak Nasu ini bagaimana ya supaya para janda dan duda ini bisa terlayani dengan baik. Mereka membutuhkan sembako, tapi sampai sekarang kita belum bisa karena belum punya dananya. Kita berdoa supaya kita bisa berbagi kasih. Itulah diakonia. Tetapi yang sudah masih utuh jangan minta, karena nanti kita peruntukkan kepada para janda dan duda. Tapi sekarang belum tahu kapan waktu Tuhan memberi berkat. Amin. Si Daniel dan si Suryadi tidak dapat ya, karena belum berkeluarga. Jadi seperti itu. Jadi melayani. Kalau yang lalu adalah nenek tua. Kenapa nenek tua ya? Memang karena nenek-nenek itu yang suka bercerita, supaya kita tidak kebawa harus oleh cerita tahayul dan dongeng para nenek-nenek tua. Kakek-kakek sih bercerita tetapi tidak seperti nenek-nenek. Lebih, makanya di Alkitab juga yang cepat mencari kubur Yesus adalah ibu-ibu, wanita-wanita. Jarang laki-laki diceritakan. Kalau di gereja yang paling banyak di sini di mana? Laki-laki atau perempuan? Di mana-mana. Enggak di Nias, enggak di sini sama. Yang banyak di gereja itu perempuan, wanita-wanita. Laki-laki itu sedikit. Nggak tahu juga kenapa bisa begitu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita datang beribadah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan hati yang penuh dendam, jangan hati yang penuh kebencian. Kalau kita datang ke sini hanya untuk membawa kebencian, kita tidak ada artinya. Lebih baik kita beribadah di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya, sia-sia semua.
sia-sia pengorbanan kita. Kita sudah bangun, kita sudah mandi, sudah wangi, mempersiapkan diri. Tetapi kalau hanya membawa kebencian, tidak ada artinya. Ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, kita membawa korban syukur kita di hadapan-Nya. Selain membawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita juga mempersembahkan harta benda kita di hadapan-Nya. Amin. Ketika kita datang, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita, totalitas hidup kita, persembahan kita persiapkan dengan baik juga. Kalau mau beribadah di hadapan Tuhan, saya persiapannya setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu siang, gosok baju, siapkan Alkitab, siapkan persembahannya, siapkan pulpen, siapkan buku catatan. Karena dari tahun ke tahun pasti ada catatan perhamba Tuhan ya, melayani. Saya catat semua. Semuanya kita persiapkan. Jadi pagi-pagi tinggal mandi. Kita tidak repot lagi. Mana Alkitab saya mana? Persembahan mana? Kalau kita minta udah sampai di gereja, jangan. Di rumah dipersiapkan. Persiapkan jauh hari. Itulah pribadi yang mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa di tempat ini sama seperti saya sudah mempersiapkan setiap hari Sabtu. Persembahan juga nggak ada lagi. Kita persembahan. Kita kasih ngumpet-ngumpet. Tapi sudah dipersiapkan dari rumah. Kenapa kita harus dari rumah? Supaya tidak terganggu. Nanti kita bagi, kita buka dompet kita lihat, kita. Ya, itu terganggu juga. Ya, jadi kita persiapkan dengan total. Ketika kita mau beribadah di hadapan Tuhan, jangan setengah-setengah. Udahlah, di tengah jalan bisa minta. Jangan, tetapi persiapkan jauh hari. Amin. 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 Jemaat kabar baik, saya percaya semua kabarnya baik. Karena tidak lama lagi, ya, kurang lebih 2 mingguan lagi kita Jumat Agung. Saya percaya kita mempersiapkan diri ya di hadapan Tuhan. Kita mau memperingati bagaimana pengorbanan Kristus kepada saya dan Bapak Ibu semua. Tidak terasa kan? Tidak terasa. Wow, cepat sekali berlalu. Sudah tanggal 13 hari ini. Cepat banget dunia ini. Wow, tidak terasa sebentar lagi sudah mau tahun 2023. Semakin hari umur semakin bertambah. Ketika umur kita bertambah di hadapan Tuhan, iman kita juga harus bertambah di dalam Kristus. Jangan semakin menurun, tetapi harus semakin bertambah. Jikalau sudah 2 bulan berlalu, kurang aktif beribadah di hadapan Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita semangat kembali untuk mengiring Tuhan dengan semangat tanpa henti-hentinya beribadah di hadapan Tuhan. Boleh nggak saya beribadah di hadapan Tuhan di rumah Bu Amen? Boleh. Harus ada misbah keluarga, berdoa bersama, baca Alkitab bersama, harus. Bukan hanya di gereja Bu Amen. Tidak, misbah keluarga juga penting. Harus kita bangun di hadapan Tuhan. Jangan kita berapi-api di gereja, tetapi di rumah kita melempem. Bersorak-sorai. Kalau di gereja sampai kita nggak bisa lagi melihat kiri kanan karena lagi serius di hadapan Tuhan. Loncat-loncat. Semua rebah. Tetapi di rumah semua tidur. Tidak pernah membangun mesbah, tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dimanapun kita berada,
kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Lama gak ibadahnya? Enggak lama. Lama, tidak lama. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan bosan-bosan untuk selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, dan terlebih kalau kita selalu mengikuti persekutuan yang ada di tempat ini, sehingga hubungan kita semakin erat satu sama lain. Amin. Amin. Wah, bilang so. Oh iya ya, kita mau membangun di bulan April. Oh iya, siap. Kita siap kenapa? Karena kita selalu membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Apapun yang ingin kita capai, ketika kita selalu membangun hubungan yang baik, maka semuanya akan bisa kita lewati bersama, dan semua itu terasa ringan. Kenapa? Karena kita selalu bersama-sama. Amin. Hal yang penting yang harus kita bawa di hadapan Tuhan pada saat ini, persembahkanlah hidupmu secara total di hadapan Tuhan. Kedua, milikilah motivasi yang jelas, motivasi yang baik di hadapan Tuhan, membawa hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ketiga, lakukanlah yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Ketika kita melakukan itu, hidup kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kita bisa mengekang hidup kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kita mau melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan.